Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Alif Firdausi, 2018-1024 akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi, yaitu aliran behavioristik, yang kedua aliran psikoanalisa, dan yang ketiga aliran humanistik. Yang pertama, aliran behavioristik. Aliran ini lahir karena ketidakpuasan terhadap aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Aliran ini beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi itu adalah apa yang bersifat positivistik dan ateistik, yaitu tingkah laku tanpa mengaitkannya dengan kesadaran atau mentalitas. Aliran ini sendiri sudah lama muncul sebagai satu aliran formal oleh J.B. Watson pada tahun 1913 dalam sebuah karyanya yaitu Psychological Review. Aliran ini memiliki dasar psikologi, yaitu dipengaruhi oleh karya B.F. Skinner yaitu Operant Conditioning, dan fisiolog yaitu Pavlov dalam karyanya Response Conditioning. Bahkan aliran ini juga dipengaruhi oleh Darwin tentang evolusi akal. Sasaran psikologi behaviorisme sendiri adalah mampu mengenalkan reaksi dari satu pengenalan terhadap rangsang dan mampu mengenali reaksi agar dapat meramalkan kondisi perangsang terhadap perangsang yang berdahulu. Kemudian metode yang digunakan Watson sendiri ada 5. Yang pertama, observasi. Yang kedua, refleks isyarat. Yang ketiga, testing berulang-ulang. Dan yang keempat, metode ini biasanya digunakan terhadap hewan-hewan dan anak-anak. Yang kelima, metode yang digunakan adalah metode pembenisian. Kemudian yang kedua adalah aliran psikoanalisis. Tokoh aliran psikoanalisis sendiri adalah Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah satu sistem ilmu yang mempelajari tentang psikis yang diarahkan kepada pemahaman, penyembuhan, dan pencegahan penyakit mental, yaitu mencari akar dari tingkah laku dalam motivasi dan konflik yang tidak disadari. Freud sendiri menyebutnya dengan sistem dimensi dalam psikologi. Sistem dimensi dalam psikologi. Psikoanalisis sendiri lebih menekankan pada masalah seksual. Psikoanalisis beranggapan manusia itu sebenarnya jahat, ingin menang diri sendiri dan berusaha untuk memuaskan diri sendiri. Sistem kepribadian atau struktur kepribadian dalam psikoanalisis ini ada 3. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id adalah kepribadian yang ada sejak lahir. Id ini bekerja di daerah sadar dan di daerah tidak sadar. Id ini bekerja menggunakan prinsip kesenangan atau kenikmatan. Cara bekerjanya prinsip kesenangan ini ada 2. Yang pertama, refleks dan proses primer. Refleks seperti ketika orang gatal pasti digaruk, atau ketika bersin, atau ketika batuk. Yang kedua, proses primer. Proses primer adalah mengurangi ketegangan dengan membentuk bayangan objek. Misalkan kita menghayal jadi orang kaya atau menghayal makanan, ya seperti itulah. Karena itu, ini tidak mengikuti prinsip moral.
tidak mengetahui prinsip moral, seperti ketika orang berpacaran. Dalam pacaran, seorang itu menginginkan pegangan tangan atau kadang-kadang lebih dari itu. Tapi kita tahu bahwa dalam agama Islam hal itu tidak boleh dilakukan. Nah ini tidak tahu apakah itu benar atau salah, karena itu tidak mengetahui prinsip-prinsip moral. Lanjut ke ego. Ego ini menggunakan prinsip realita. Ego ini nantinya dapat memilih apakah mengikuti id atau mengikuti superego. Tugas dari ego ini ada dua: memilih insting mana yang akan diprioritaskan, dan yang kedua, kapan dan bagaimana insting itu dilakukan, apakah mempunyai peluang yang besar ataukah sedikit. Ego ini bekerja sebagai eksekutor, apakah akan melakukan apa yang diinginkan oleh id, yaitu sesuai dengan prinsip semangat, ataukah melakukan apa yang menjadi prinsip superego, yaitu moral. Dan karena itu nantinya ego ini dapat memilih melakukan kesenangan yang sesuai, yang sinkron dengan prinsip moral. Seperti ketika tadi pacaran, apakah kita memilih melakukan pegangan tangan atau bukan, ataukah memilih aturan yang ada. Kemudian lanjut kepada superego. Superego ini menggunakan prinsip moral. Prinsip moral ini ada atau tercipta dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini nantinya membentuk dua kepribadian. Yang pertama, conscience dan ego ideal. Ego ideal ini cenderung melakukan sikap yang sesuai dalam masyarakat. Idealnya dalam masyarakat itu seperti apa? Kalau conscience ini seperti hukuman kepada diri sendiri karena merasa tidak melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena itu, superego ini bersifat irasional. Seperti apa? Contohnya seperti ketika ada salah satu anggota keluarga kita mengalami kecelakaan dan otomatis menghubungi ambulan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit itu, kita dituntut untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada dalam perjalanan sampai ke rumah sakit. Otomatis di situ kita tidak melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam superego. Kemudian lanjut aliran yang ketiga, yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik ini dipelopori oleh Abraham Maslow. Aliran ini secara formal didirikan atau dimulai di Amerika dan Eropa pada tahun 1950 akibat ketidakpuasan terhadap gambaran manusia yang dibentuk oleh aliran psikologi modern. Menurut aliran ini, hal yang paling utama dalam psikologi adalah sifat dan keberadaan manusia. Ciri-ciri dari aliran humanistik sendiri ada 4. Yang pertama, memfokuskan atau memberikan perhatian yang berfokus pada pengalaman manusia. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas khas manusia seperti kreativitas, memilih, menilai, atau lain-lain. Yang ketiga, memberikan makna-makna terhadap masalah-masalah yang akan dipelajari. Dan yang keempat, memberikan perhatian khusus terhadap martabat dan kehormatan manusia.
Lanjut, metode yang digunakan dalam adalah komunikasi ini ada 4. Yang pertama, wawancara, sejarah hidup, kemudian yang ketiga sastra, dan yang keempat produk-produk kreativitas. Kemudian lanjut pada prinsip-prinsip aliran humanisme ini ada 3. Yang pertama, setiap orang itu mampu menentukan perilakunya dan bebas menentukan kualitas hidup tanpa terikat lingkungan. Yang kedua, hidup ini adalah keterbukaan terhadap lingkungan dan menikmati kehidupan dengan senang. Dan yang ketiga, sehat atau tidaknya mental itu tergantung ketidakmampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan.